Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya akan menjelaskan untuk pertemuan kedua dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Pembahasan kita hari ini yaitu tentang ruang lingkup dari lembaga keuangan. Nah, sebelumnya saudara harus paham dulu dan tahu dulu mengenai pengertian dari lembaga keuangan. Saya yakin saudara pasti sudah paham karena di minggu yang lalu saya sudah sempat menjelaskannya sedikit mengenai pengertian dari lembaga keuangan. Bahwa lembaga keuangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan atau keduanya. Jadi lembaga keuangan di sini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan ataupun kedua-duanya. Jadi ada yang salah satunya saja, ada yang kedua-duanya. Nah, dalam lembaga keuangan digolongkan menjadi dua kelompok besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lain atau non-bank atau lembaga pembiayaan. Nah, insya Allah selama satu semester nanti ke depan, saya atau kami, Bu Dini dan saya akan menjelaskan mengenai kedua lembaga keuangan ini. Di mana kalau misalkan saudara bisa lihat pada salindianya, bahwa lembaga keuangan itu terdiri dari dua, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lain atau non-bank. Di mana dalam lembaga keuangan bank, kita akan membahas mengenai bank sentral, bank umum, dan BPR. Sementara di lembaga keuangan lain atau non-bank, kita akan menjelaskan mengenai pasar modal, pasar uang dan valuta asing, lalu KSP atau koperasi simpan pinjam, pegadaian, leasing atau sewa guna usaha, asuransi, anjak piutang, modal ventura, dana pensiun, dan kartu plastik. Nah, lembaga keuangan ini akan kita bahas selama satu semester nanti ke depan. Dan tambahan materinya mungkin nanti kita pun akan membahas mengenai lembaga keuangan internasional dan OJK. Jadi mohon diperhatikan secara berkelanjutan setiap video yang akan saya sajikan dalam e-learningnya. Ya, jadi mohon diperhatikan dengan baik sehingga Anda bisa mendapatkan pengetahuan tentang mata kuliah lembaga keuangan bank dan non-bank ini secara utuh. Kita lanjutkan, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah lembaga keuangan bank. Seperti yang mungkin saudara sudah memahami, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi tugas bank di sini adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kepada masyarakat, dan jasa-jasa lainnya, ya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, dari pengertian undang-undang ini, kita bisa simpulkan bahwa sebetulnya ada 3 tugas pokok bank. Yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat, yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat, dan yang ketiga memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Ya. Nah, jadi itu yang harus kita pahami bahwa nanti pun kita akan membahas ketiga tugas pokok dari bank ini. Ya. Dan diharapkan saudara bisa memahaminya. Kita lanjutkan. Nah, ketika berbicara tentang sejarah bank di Indonesia, ya, bahwa bank di Indonesia itu pada tanggal 10 Oktober 1827, ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda, didirikanlah sebuah bank
di Batavia atau di Jakarta sekarang dengan nama The Javace Bank. Tujuan utama pendirian bank tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintahan Belanda. Karena pada saat itu adalah masa penjajahan, di mana penjajah membutuhkan biaya juga untuk keberlangsungan hidupnya atau untuk biaya operasional ketika mereka menjajah suatu negara. Sehingga dibuatlah bank ini. Nah, setelah Indonesia merdeka, 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, The Javace Bank ini dinasionalkan, ya, dan dirubah namanya menjadi Bank Indonesia. Jadi sejarah Bank Indonesia ini awalnya adalah bank yang didirikan oleh Belanda, ya, yang dimana tujuannya pun akan berubah nanti. Kalau dulu ketika masih bernama The Javace Bank, bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintahan Belanda. Nah, ketika dirubah menjadi Bank Indonesia, tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Ya. Nah, jadi itu adalah sejarah perbankan di Indonesia. Kalau sejarah perbankan atau awal mula bank itu ada, kata bank itu berasal dari bahasa Itali, yaitu banque, yang artinya bangku. Jadi pada saat itu, para bankir Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka, transaksi keuangan mereka dengan duduk di belakang meja, ya. Berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan pada masa yang lalu gitu. Pada zaman dulu itu biasanya tidak bisa seseorang bekerja sambil duduk di meja di kursi, maksudnya di bangku. Nah, sehingga disebutlah banque atau sekarang ini dikenalnya dengan bank. Nah, itu ya. Lalu sejarah mula pendirian bank oleh orang Indonesia atau oleh pribumi itu terjadi pada tahun 1896. Didirikan atau dirintis oleh Raden Arya Wiraatmaja, seorang patih dari Purwokerto. Ya. Raden Arya Wiraatmaja mendirikan Hulpen Spar Bank atau bank penolong dan tabungan, di mana tujuan didirikannya bank tersebut adalah untuk membantu anggotanya atau masyarakat agar tidak jatuh ke tangan yang suka memeras rakyat. Karena pada zaman dulu masih dijajah, ya. Kadang-kadang yang masyarakat miliki itu dirampas oleh penjajah. Sehingga dibuatlah suatu bank itu untuk mengamankan supaya tidak terjadi pemerasan dan lain sebagainya. Nah, itulah sejarah pertama kali orang Indonesia yang mendirikan bank. Lalu dalam perkembangannya, bank di Indonesia itu sudah ada 4 periode perubahan atau mengalami perubahan, ya, selama 4 kali. Periodenya itu dari periode 1988 sampai dengan 1996, ya. Di sini terjadi deregulasi perbankan di era Orde Baru, di mana pada saat itu masyarakat atau perusahaan yang memiliki modal 10 miliar itu bisa mendirikan bank baru, ya, pada saat itu, ya. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai mendirikan bank. Yang awalnya ratusan, seratusan lah. Nah, ketika muncul ini, deregulasi ini jumlahnya menjadi 300 atau 400-an. Ya. Nah, sehingga nanti akan memunculkan banyak masalah. Ya. Lalu ada periode 1997 sampai dengan 1998. Nah, ini terjadi ketika krisis ekonomi. Nah, di sini pun banyak terjadi perubahan-perubahan dalam kebijakan-kebijakan perbankan. Lalu periode 1999 sampai dengan 2002. Nah, ini pun awal mula setelah krisis ekonomi terjadi. Perbankan mulai berbenah diri dengan memperbaiki mekanisme dan kebijakan-kebijakannya. Lalu periode 2002 sampai dengan sekarang, ya, di mana lembaga perbankan berkembang secara positif, ya. Nah,
mengenai perkembangan perbankan di Indonesia ini akan kita bahas atau akan dijadikan tugas untuk mata kuliah ini nanti ke depannya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis bank. Nah, dilihat dari jenis-jenisnya, bank dibedakan menjadi 4, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan status, dan berdasarkan kegiatan operasional. Berdasarkan fungsinya, bank dibedakan menjadi 3. Ada bank umum, ada bank sentral, dan ada bank perkreditan rakyat, yang nanti akan kita bahas di selanjutnya. Lalu yang kedua berdasarkan kepemilikannya, yaitu bank pemerintah, di mana bank ini dimiliki sahamnya seluruhnya oleh pemerintah. Contohnya seperti Bank Mandiri, BNI, ya. Bank yang sudah BUMN itu adalah bank milik pemerintah. Lalu ada bank swasta, di mana saham sebagian besarnya dimiliki oleh pihak swasta, ya, atau individu. Ya, seperti contohnya Bank Muamalat, Bank Danamon, ya, Bank Mega, dan banyak lagi perbankan swasta di Indonesia. Lalu yang ketiga, bank asing. Bank asing ini adalah bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, ya, baik milik swasta ataupun milik dari pemerintah asing, ya. Nah, contoh dari bank asing ini seperti Maybank, ya, itu milik Malaysia, lalu ada Bank of China, ya, lalu ada HSBC dan lain sebagainya. Kalau Anda jalan-jalan ke kota, pasti Anda banyak menemukan bank-bank asing ini. Lalu yang keempat ada Bank Pembangunan Daerah, ya. Bank Pembangunan Daerah ini adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya seperti BJB, lalu ada Bank Jatim, ada Bank DKI, dan lain-lain. Nah, selanjutnya dilihat berdasarkan statusnya. Bank dibedakan menjadi bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah perusahaan perbankan yang bisa melakukan transaksi luar negeri dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan mata uang asing seperti jual beli valuta asing. Nah, jadi dalam bank devisa ini bank bisa melakukan transaksi atau jual beli valuta asing. Contoh misalkan kita mau menukarkan rupiah dengan dolar. Nah, itu harus khusus ke bank devisa. Bank yang memang bisa melakukan transaksi valuta asingnya, ya. Contohnya seperti Bank Mandiri, ya, lalu BRI dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada bank non devisa. Bank non devisa ini sebetulnya bisa melakukan transaksi di luar negeri juga, ya. Tetapi wilayah atau negara operasinya dibatasi. Ya, jadi tidak luas, ya. Hanya negara tertentu saja. Lalu jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya terdiri dari 2, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Ya. Bank konvensional adalah perusahaan perbankan yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional demi mencari keuntungan dengan metode penetapan harga sesuai dengan tingkat suku bunga. Sementara bank syariah itu adalah bank yang sesuai dengan namanya, ya, perusahaan perbankan yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Nanti di dalamnya kita mengenal dengan yang namanya mudorobah, lalu musarokah gitu ya, dan yang lainnya. Insya Allah nanti di bank syariah ini akan kita jelaskan di video selanjutnya. Nah, itu adalah jenis-jenis bank yang harus kita pahami bersama. Nah, selanjutnya, apa itu bank sentral? Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Nah, bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan,
dan sistem finansial secara keseluruhan. Nah, di Indonesia, fungsi bank sentral ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Jadi, bank sentral di sini adalah institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga dan nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Yang dalam hal ini dikenal dengan istilahnya inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunnya juga suatu nilai uang. Nah, di sini bank sentral tugasnya adalah bagaimana caranya menjaga tingkat inflasi itu agar terkendali, ya. Jadi ketika naik tidak terlalu naik signifikan, ketika turun pun tidak terlalu turun signifikan. Ketika terjadi hal-hal yang di luar dari perkiraan yang menyebabkan inflasi atau deflasi, maka Bank Sentral atau Bank Indonesia harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan angka inflasi yang terjadi. Ya, harus mengkontrol mata uang yang beredar di masyarakat dan harus mengontrol juga nilai uangnya. Nah, itu adalah Bank Sentral yang harus kita pahami. Nah, lalu tujuan dan tugas dari Bank Indonesia, di mana bahwa tujuan dari Bank Indonesia itu adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan tugas pokoknya yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, Bank Indonesia sebetulnya memiliki satu tujuan tunggal dan 3 pilar utama yang tadi sudah saya sebutkan untuk mendukung tercapainya tujuan tunggalnya tersebut. Ya. Nah, mengingat peran dan kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia itu mengemban amanat untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maka dari itu Bank Indonesia memiliki beberapa tugas seperti menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, lalu menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, lalu membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia, melakukan penelitian juga pemantauan atau pengawasan, menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Nah, jadi dari tujuan tunggal ini, ya, nah, tugas pokok yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia adalah ini. Itu yang harus kita pahami bersama. Jadi biasanya kalau kita melihat ke Bank Indonesia, itu mereka nggak ada transaksi seperti di bank umum biasa, karena tugas mereka bukan itu, ya, untuk memelihara kestabilan nilai rupiahnya sebetulnya, ya. Nah, termasuk kebijakan-kebijakan yang diatur untuk perbankan baik itu bank konvensional atau bank syariah, itu pun nanti akan dikelola dan diatur oleh Bank Indonesia. Nah, lalu yang kedua ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu sifat jasa yang diberikan adalah umum dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Nah, bank umum sering disebut juga bank komersil atau komersial bank. Nah, bank umum di sini mereka akan menjalankan dua tugas dari lembaga keuangan, di mana mereka akan menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, berupa deposito, berupa giro, dan juga akan menyalurkan dana ke masyarakat berupa pinjaman secara kredit. Adapun tugas dari bank umum adalah yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Yang keempat, menawarkan jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan,
ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya. Yang kelima, menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau internasional. Dan yang terakhir, melayani penyimpanan barang-barang berharga. Nah, lalu selanjutnya kita beralih kepada lembaga keuangan bank, yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Nah, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valuta asing, dan perasuransian. Jadi BPR ini kegiatannya itu sebetulnya memberikan jasa saja atau tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti misalkan berbeda dengan bank umum gitu yang memberikan jasa lalu lintas untuk pembayaran. Misalkan kita mau membayar atas barang yang kita beli dari luar negeri, itu bisa dilakukan di bank umum. Tapi bank umum yang statusnya itu devisa gitu ya, bukan yang non devisa. Itu bisa dilakukan. Tetapi BPR itu tidak bisa, ya. BPR itu tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, tugas Bank Perkreditan Rakyat atau tugas dari BPR, yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu yang kedua, memberikan kredit. Nah, biasanya ini yang utama dalam BPR ini, yaitu memberikan pinjaman secara kredit kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Nah, jadi ini adalah tugas dari BPR, ya. Jadi kalau kita bandingkan antara bank umum dengan BPR, itu memang tugasnya jauh gitu ya, tidak sama, ada perbedaan. Kalau berbicara lengkap, itu lengkap bank umum dibandingkan dengan BPR, ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan dan harus kita pahami. Perbedaan dari ketiga bank yang sudah saya jelaskan tadi. Baik itu bank sentral, lalu bank umum, dan juga Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, lalu ketika kita berbicara kegiatan-kegiatan bank, ya, bahwa kegiatan bank itu hanya 3 sebetulnya. Yang pertama menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, dan yang ketiga penyedia layanan jasa. Menghimpun dana adalah kegiatan membeli dana dari masyarakat atau kegiatan funding, ya. Jadi masyarakat nanti diperbolehkan untuk menyimpan, menabungkan uangnya di bank, ya. Lalu yang kedua menyalurkan dana, ya, di mana kegiatan ini adalah menjual atau menyalurkan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat juga. Jadi sebetulnya ketika kita melakukan kredit ke bank, itu adalah sebetulnya uang dari nasabah juga gitu. Bukan uang banknya gitu. Uang dari nasabah yang menabung itu dialokasikan untuk kredit, ya. Lalu yang ketiga, penyediaan layanan jasa. Nah, saat ini bank itu tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang saja atau menyalurkan uang saja, ya. Tetapi ada juga layanan untuk jasa-jasa lainnya, ya. Seperti yang sekarang sedang tren ya, jual beli online, ya. Nah, itu adalah memanfaatkan layanan jasa yang diberikan oleh perbankan, ya. Nah, insya Allah nanti kegiatan-kegiatan bank, menghimpun dana, menyalurkan dana, penyediaan layanan jasa, ini akan kita bahas juga pada video pembelajaran selanjutnya.
Nah, lalu yang harus kalian perhatikan juga di sini, saudara harus memahami tentang jenis-jenis kantor bank, di mana ada 4 jenis kantor bank, yaitu kantor pusat, kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Kantor pusat yaitu tempat semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terhadap bank atau di bawahnya. Lalu kantor cabang penuh adalah kantor cabang yang secara lengkap dalam memberikan jasa layanan bank. Dan kantor cabang penuh ini membawahi kantor cabang pembantu. Lalu kantor cabang pembantu merupakan kantor cabang yang keberadaannya di bawah pengawasan kantor cabang penuh. Dan kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Jadi tidak full seperti di kantor cabang penuh. Lalu yang terakhir ada kantor kas, di mana kantor kas ini adalah bentuk kantor bank yang paling kecil. Jasa layanan yang diberikannya pun hanya meliputi teller atau kasir saja. Jadi hanya menerima tabungan saja dari masyarakat. Ya. Selanjutnya kita berbicara tentang kesehatan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Nah, kegiatan perbankan terdiri atas yang pertama kemampuan mengelola dana, lalu yang kedua kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, yang ketiga kemampuan memenuhi kewajiban kepada pihak lain yang mereka lakukan kerjasama, lalu yang keempat pemenuhan peraturan yang berlaku. Nah, sedangkan ketika kita berbicara tentang tingkat kesehatan bank, adalah suatu bentuk penilaian kualitatif terhadap berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan juga atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen banknya, lalu rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap resiko pasar. Jadi bank dikatakan sehat ketika yang tadi saya sampaikan atau kegiatan bank ini bisa berjalan dengan optimal, ya, dan tidak memiliki resiko, tidak memiliki permasalahan. Maka bisa dikatakan bahwa bank itu sehat. Nah, lalu yang terakhir, ketika berbicara tentang kesehatan bank, ada juga yang harus kita pahami tentang faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank. Nah, faktor penilaian tingkat kesehatan bank itu bisa kita lihat dari 4 kategori, yaitu dilihat dari risk profilnya, lalu dari good corporate governance, lalu dari earning dan kapital. Ya, risk profil bisa didefinisikan adalah kemungkinan akan adanya kerugian di masa mendatang. Jadi perbankan dikatakan sehat jika ia mampu meminimalkan atau meminimalisir resiko-resiko yang ada dalam dunia perbankan, baik di masa ini ataupun di masa yang akan datang dengan risk profile ini. Nah, jika resiko-resiko yang dihadapi seperti resiko kredit macet, resiko likuiditas, ya, resiko reputasi, hukum, dan lain sebagainya bisa diatasi dengan baik oleh suatu bank, maka bank itu dikategorikan memiliki kesehatan yang baik. Lalu yang kedua, faktor penilaiannya dari good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. GCG biasanya kita singkat, mungkin Anda sudah mempelajarinya di mata kuliah pengantar bisnis, ya. Bahwa di sini bagaimana bank harus bisa menjaga eksistensinya agar tidak bangkrut. Bahkan bank di sini juga harus memiliki tata kelola perusahaan atau memanage perusahaannya dengan baik, sehingga bisa membangun sistem bisnis yang kokoh. Ya, GCG yang baik akan menghasilkan hubungan baik dan berkelanjutan antara pihak internal atau manajemen
dengan pihak luar seperti pemegang saham, investor, ataupun masyarakat. Nah, ini pun jika GCG-nya baik, maka bank dikatakan sehat. Lalu yang ketiga ada earning, ya. Earning adalah salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitas, ya. Indikator penilaian rentabilitasnya adalah ROA atau return on asset, ROE, return on equity, NIM, net interest margin, dan BOPO atau beban operasional terhadap pendapatan operasional. Nah, karakteristik bank dari sisi rentabilitas adalah kinerja bank dalam menghasilkan laba. Bagaimana kestabilan komponen-komponen yang mendukungnya, ya, dan kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa yang akan datang. Jadi di sini diharapkan bahwa bank itu bisa meningkatkan labanya, ya, bisa meningkatkan penghasilannya dalam upaya bank itu meningkatkan atau mengembangkan banknya itu sendiri. Ya, hasil dari menyimpan dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, lalu menjual jasa-jasa yang lainnya. Nah, diharapkan labanya itu bisa baik gitu ya, bisa meningkat. Sehingga nanti akan muncul investor-investor baru yang akan menanamkan sahamnya di bank tersebut. Nah, jika bank tersebut menjalankan itu, maka kesehatan bank dikatakan baik. Dan yang terakhir adalah kapital. Kapital atau permodalan memiliki indikator antara lain rasio kecukupan modal dan kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai dengan profil resikonya. Karena mau bagaimanapun, dalam dunia bisnis, apalagi perbankan, resiko itu akan selalu ada. Ya, makanya dilihat dari sisi permodalan itu harus kecukupan, ya, harus cukup sehingga nanti bisa minimal mengatasi atau meminimalisir resiko yang akan terjadi. Nah, itu adalah keempat faktor yang harus kita pahami bagaimana penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Jika empat faktor ini berjalan dengan baik, ya, atau ada dan dilakukan oleh perbankan, maka bank tersebut dikatakan memiliki kesehatan yang baik. Nah, itu saja mungkin untuk materi kali ini terkait dengan ruang lingkup dari lembaga keuangan. Mudah-mudahan saudara bisa memahaminya apa yang sudah saya jelaskan. Nanti ketika saudara ada kesulitan untuk memahaminya, kita akan beralih ke forum tanya jawab dosen dan mahasiswa. Itu saja. Saya akhiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.